Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana gugatan Pilpres tanpa Hakim Anwar Usman. Sidang juga diwarnai aksi unjuk rasa di Patung Kuda. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan tergabung dengan reporter kami, ada Ismalia dan juga ada Hilmi di Patung Kuda. Silakan, kita ke Ismalia. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Rizky dan juga pemirsa, tadi baru saja digelar untuk sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum di Gedung Mahkamah Konstitusi yang dimana hari ini beragendakan pemeriksaan pendahuluan dan dimana pemeriksaan pendahuluan ini adalah mendengarkan laporan dari pemohon kepada termohon yang tadi dimana sudah selesai diselenggarakan tadi mulai pada pukul 8 pagi dan berakhir pada pukul 10. Ini adalah pelaporan pertama dari tim 01 yakni Anies dan Muhaimin. Yang dimana tadi untuk Anies dan Muhaimin sendiri datang bersama kuasa hukumnya di Gedung Mahkamah Konstitusi pada pukul 7:10 dan tadi di sini dapat kami rangkum secara singkat. Isi petitumnya adalah membatalkan hasil keputusan KPU yang telah menetapkan hasil pemilihan umum pada tanggal 20 Maret 2024 lalu dan juga meminta untuk pemilihan umum khususnya untuk pemilihan presiden diulang kembali, dan ketika nantinya dikabulkan pemilihan umum diulang kembali, pasangan nomor tim 01 maksud kami ini meminta juga untuk pasangan nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka untuk didiskualifikasi dari pemilihan umum dan tidak boleh mengikuti jalannya pemilihan ulang kembali. Dan juga tadi sempat dijabarkan juga bahwa untuk saat ini Presiden Republik Indonesia ini Joko Widodo dinilai ikut campur tangan atau cawe-cawe dalam pemilihan umum dan meminta untuk Presiden Joko Widodo ini bersifat netral. Dan untuk agenda selanjutnya ini ada nantinya kita akan mendengarkan laporan dari tim 03 yakni Ganjar Mahfud, yang dimana tadi untuk Ganjar Mahfud sudah datang di gedung MK sekitar pukul 12.30. Kita akan menantikan nanti bagaimana jalannya sidang sesi kedua. Dan untuk mengetahui pendemo yang berada di Patung Kuda sudah ada rekan saya Muhammad Zulhemi. Silakan laporan Anda. Ya, untuk saat ini kondisi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat sudah mulai kondusif, di mana untuk saat ini relawan dari pendukung Anies Muhaimin sudah mulai meninggalkan kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ini, di mana untuk tadi sekitar pukul 11 siang sempat terjadi kericuhan antara pendukung Anies Muhaimin dengan pendukung yang menamai dirinya pro dengan keputusan KPU. Tadi juga sempat terjadi lemparan batu antara kedua belah pihak, namun beruntung pihak kepolisian yang berjaga di sekitar kawasan Patung Kuda dapat menetralisir keadaan sehingga kericuhan tak berlangsung lama. Dan dapat kami sampaikan pula memang untuk saat ini ruas jalan di Medan Merdeka Barat masih ditutup total menyusul dengan berlangsungnya sidang sengketa hasil pemilu yang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi. Untuk saat ini pun situasi arus lalu lintas di kawasan Patung Kuda masih berlangsung normal. Demikian Rizky. Baik, terima kasih Muhammad Zulhilmi dan Ismaya Mediasari. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Nekat menjual miras di bulan Ramadan, ratusan warga mengamuk menggerebek toko penjual miras. Warga emosi mengeluarkan ratusan botol miras dari dalam toko dan dibakar. Ratusan warga menggerebek toko penjual miras di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten pada dini hari. Warga emosi merangsek masuk mengeluarkan ratusan botol miras dan membakarnya. 2 orang penjual di dalam toko diselamatkan dari amukan warga. Emosi warga memuncak mengetahui toko ini nekat berjualan miras pada bulan Ramadan dan dilakukan pada anak SD belasan tahun. Dikeluar-keluarin, terus yang barang pecah dipecah-pecahin di tempat, terus itu yang nggak bisa dipecahin, katanya dibawa pada dibakar-bakarin gitu dari lapangan. Sebelumnya warga sempat menegur toko untuk tidak beroperasi selama Ramadan, namun penjual tak menggubris permintaan warga. Polisi masih menyelidiki kejadian ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ingin lihat wajah lawan jenisnya, seorang pria bergamis cadar menyelip di barisan jamaah wanita. Informasi ini pemirsa akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pria bergamis bercadar dan mengikuti sholat di barisan jamaah wanita. Pria tersebut ternyata telah berulang kali melakukan aksinya. Pengurus Masjid Janatul Firdaus di Jalan Kamal Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar menangkap seorang jemaah pria yang mengenakan gamis bercadar dan ikut salat di barisan jemaah wanita. Meski sempat berontak dan berusaha kabur, namun pria ini tidak bisa mengelak setelah kedoknya dibuka. Motif pelaku ikut mengerjakan salat di barisan wanita karena ingin melihat langsung wajah jemaah wanita. Bukan hanya sekali, ternyata pelaku telah 5 kali melakukan aksinya. Pelaku telah diserahkan ke polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan guru honorer sukses membangun bisnis mebel dengan jumlah pesanan hingga 250 unit per bulan. Ikuti kisahnya dalam seputar Ramadan, bisnis muslim milenial. Ketika secara manusia saya ingin mempunyai keinginan, saya ingin ada income tambahan. Waktu itu saya nyambi berjualan kerupuk yang dititipkan di koperasi sekolah. Ketika saya senang berjualan, pihak sekolah memberhentikan gitu. Saya kurang tahu apa itu alasannya. Ketika saya menanyakan ke pihak sekolah, saya diminta untuk berhenti, jangan berjualan. Ya, di sana saya tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya saya mengiyakan pihak sekolah untuk tidak melanjutkan jualan saya. Dari sana, alhamdulillah Allah kasih saya kepercayaan. Jadi saya hamil, nggak lama hamil. Ternyata hamilnya itu saya sampai tidak bisa makan, tidak bisa minum, sampai dirawat di klinik. Mengakibatkan saya lama tidak masuk ke sekolah, kurang lebih sekitar 3 bulan saya tidak masuk sekolah. Akhirnya membuat saya kan malu tidak kembali ke sekolah dan meminta kepada orang tua, "Ma, bagaimana kalau saya resign saja?" Gitu. Saya adalah meyakinkan orang tua saya bagaimana supaya meskipun nanti kedepannya saya tidak menjadi PNS, saya minta keriduan dari orang tua untuk minta doanya agar mudah-mudahan bisa sukses di bidang lain. Suami, saya membantu suami, kemudian ada satu produksi tukang, jadi saya dan suami itu mengirim barang, mobilnya itu saya pinjam dari tetangga, kemudian waktu itu saya lagi hamil besar sampai konsumennya bilang, "Ini tetehnya ikut ngirim ya," jadi cuma suami yang nurunin barang dibantu sama pembelinya gitu, menurunkan barangnya gitu. Nah, awal-awalnya itu sebulan cuma sekali, ada dua orderan gitu, itu juga udah alhamdulillah banget. Nah, ketika makin kesini ada toko yang ngambil banyak, kemudian orang udah mulai ngambil satu rumah kayak gitu, dan alhamdulillah penjualan yang tadinya dari mulai satu, sekarang 1 bulan itu terjual sampai 200 sampai 250 barang keluar setiap bulannya. Saya pernah mempunyai orderan dari customer, memang sopannya itu agak rumit gitu, dan ketika dibuatkan ternyata sudah dikirim, si customernya itu merasa kurang puas nih, kurang cocok, tidak sesuai katanya. Itu sampai dibuat 3 kali, aku sampai waktu itu sampai merasa, ya Allah kok iya, maksudnya tuh konsumennya bukan konsumen yang rewel, tapi mungkin karena saya bersama karyawan belum siap dengan model yang begitu sulitnya gitu. Sampai 3 kali ngirim, si konsumennya itu tidak mau menerima dan akhirnya meng-cancel. Waktu itu masih sangat awal-awal gitu, sangat minim modal. Akhirnya sudah membuat 3 kali sopat. Tetapi dari sana saya mengambil sangat banyak pelajaran. Konser ngabuburit dan tablik akbar kembali digelar iNews TV di Kabupaten Semarang. Kegiatan ini pemirsa bertema nikmatnya Ramadan, dimeriahkan stand bumbu masak ternama yang memberikan solusi memasak mudah dan sehat.
Ribuan warga antusias menyaksikan konser ngabuburit dan takbik akbar yang digelar iNews TV di ruang terbuka hijau Klero, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Gelaran bertema nikmatnya Ramadan ini dimeriahkan penampilan band Armada dan tausiah dari Kiai Haji Samsul Ma'arif dan Kiai Haji Nur Hayit. Selain itu ada juga Chef Gio, Master Chef Indonesia Season 10 yang memberikan inspirasi resep spesial berbuka puasa. Acara ini juga diramaikan dengan adanya stand PT Sasa Inti yang menjual beragam produk seperti santan kelapa yang mengandung omega 3 dan juga tepung bumbu. Bisa buat biasanya masak sayur, buat es, cendol, harganya sangatlah terjangkau. PT Sasa Inti melalui produk Sasa Santan Omega 3 dan Sasa Tepung Bumbu Viral bervitamin dan bermineral turut mendukung program iNews yaitu Tablik Akbar. Malam harinya takbik akbar diramaikan dengan penampilan spesial band Bagindas dan musik religi dilanjutkan dengan tausiah Ustadz Taufikur Rahman. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tahta Ramanta, iNews melaporkan.